kita belajar hidup dengan ada corona di sekitar kita gitu. Ya adaptasi, oh ada virus, ya udah pakai masker. Kita bingung, kenapa gitu? Kenapa nih orang-orang udah kerjaannya ngehujat, mengucilkan, terus ada yang menyerang juga gitu kan nggak masuk akal. Orang sakit kok malah digituin gitu kan. Halo semua viewers, balik lagi di program Perspektif dan tentunya masih bersama saya Yuda Batara Hasibuan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sempat dinyatakan sebagai pasien COVID-19 yaitu pasien 03 Mbak Ratri Anindya Jati. Dan kita ingin ngobrol-ngobrol lebih dalam apa yang dialami dan bagaimana dia menghadapi masa-masa di mana dia terinfeksi virus tersebut. Jadi langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ratri. Halo Mbak Ratri, apa kabar Mbak Ratri? Hai Yuda, baik. Apa kabar? Baik juga, Alhamdulillah. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih, kan sempat Mbak Ratri dinyatakan sebagai pasien 03. Nah, topik kita ini nggak jauh dari yang namanya COVID-19 nih Mbak. Boleh cerita, tapi sebelum kita masuk ke topik kita, boleh ceritakan nggak sih sedikit mengenai karir Anda atau kesibukan dan aktivitas saat ini? Ya, aku sejak kapan ya? Mungkin sudah 3-4 tahun ini, I call myself independent producer gitu. Jadi mengadopsi identitas itu karena memang waktu itu sejak kuliah S2 di Los Angeles ngambil jurusan Creative Producing and Management, lalu terjun langsung di manajemen seni pertunjukan khususnya, tapi juga sempat memproduksi beberapa indie film di LA. Nah, lalu aku bekerja sebagai independen karena bisa bekerja sama seniman-seniman yang aku merasa cocok dan mensupport karya-karya yang aku juga merasa secara ideologi dan cerita itu masuk dengan yang ingin aku support gitu. Tapi kalau di Indonesia, sekarang aku kerja sebagai program manager untuk sebuah festival namanya Indonesian Dance Festival. Itu suatu festival tari kontemporer yang berskala internasional di Jakarta sudah ada sejak tahun 92. Nah, tahun 2020 ini setelah ini drama COVID ini terjadi dan IDF itu festivalnya Indonesian Dance Festival juga terkena dampak. Lalu sekarang kita lagi menggarap ulang gitu program festival yang menyesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19 dan juga sebagian besar acaranya daring dan nanti diadakan di bulan November 2020. Jadi sedang banyak sekali persiapan. Oke, tapi karena COVID juga jadi sempat berhenti ya Mbak ya, kegiatan-kegiatan pekerjaan dan lain Ya, sebagainya. karena kan kalau dunia seni pertunjukan kan memang kita kan non-profit ya, dan kita itu bisa hidup karena subsidi dan support dari pemerintah pada umumnya gitu. Nah, jadi waktu ada COVID itu sempat hibah-hibah dari pemerintah, di revisit ulang kan berapa yang bisa mereka berikan, apakah ada dananya, karena dananya tertarik semua untuk penanganan COVID. Jadi lalu baru belakangan ini kita terima kabar bahwa sepertinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa support, jadi kita langsung menggarap program. Dan iya betul, jadi kan teater-teater, gedung-gedung seni pertunjukan kan pada tutup, dan nggak bisa lagi kita saat ini paling nggak bisa kembali melaksanakan seni pertunjukan seperti biasa. Ya, jadi kita lagi mengeksplorasi gimana sih caranya bikin festival daring, melalui YouTube, Instagram, mengaktifasi channel-channel sosial media kita gitu. Nah, tapi karena COVID ini juga kayak kreativitas kita, ide-ide kita dan yang lain sebagainya jadi terasa lagi ya Mbak ya, terbuka Iya, lagi gitu. sebetulnya itu sisi positifnya sih. Dan home Dan industry juga jadi berkembang juga kan. benar banget. Nah, tapi kalau dari Mbak Ratri sendiri ini sih gimana sih memaknai COVID-19 ini atau masa pandemi kita ini? Ya, ini kalau maknanya sih buat aku berubah-ubah sesuai dengan ya apa yang kita alami sehari-hari ya. Tapi sejak COVID itu merebak di Indonesia, cuman awalnya itu kayak awalnya kan mengalami shock, lalu gimana kita memproses shock tersebut, terus saat shock juga berpikir kayak, oh ya udah gitu, kita nih waktu itu sih aku sempat yang lama aku pikirkan tuh
hidup kita kan selalu kayak dikejar-kejar sesuatu gitu ya, untuk berproduktif, untuk sukses. Suksesnya dalam tanda kutip, karena artinya adalah kemapanan finansial gitu. Ya. Sukses identikal dengan kemapanan finansial. Nah, sekarang kita karena COVID dipaksa untuk menghentikan aktivitas seperti biasa dan memaknai ulang apa sih sebenarnya arti hidup kita gitu. Tapi kalau aku sama ibuku terutama sih sering diskusi gitu ya soal kayak gini, kita ngelihatnya tuh kayak ya memang hidup kita memang dikejar-kejar sesuatu banget sampai nonstop gitu ya, nggak memikirkan istirahat, nggak memikirkan waktu berkualitas sama keluarga. Nah ini alam semestanya kayak mengingatkan kembali sebetulnya gitu, apa sih sebenarnya yang penting dalam hidup kita. Dan kebetulan karena waktu itu aku juga tinggal di luar negeri, jadi ini I call myself stranded in Indonesia gitu, tapi di satu sisi positif banget karena jadi bisa punya waktu kualitas sama ibu dan sama keluarga di Jakarta, bertanam bareng, berkesenian bareng lagi, kayak gitu buat aku ya saat ini. Nanti mungkin berubah lagi. Tapi itu ya, karena kita memaknainya ini dengan positif, banyak yang bisa kita ambil gitu, jangan cuma negatifnya aja, benar nggak sih Mbak? Iya, benar. Nah kalau kita boleh berbicara tentang ke belakang sedikit nih, gimana Iya. sih kronologinya hingga Anda dapat dinyatakan sebagai pasien waktu itu, pasien 03 yang terkena dampak COVID? Iya, ini jawabannya agak panjang tapi aku coba persingkat ya. Jadi tanggal 13 Februari itu aku pulang ke Jakarta untuk liburan selama 6 minggu. Oke. Saat itu, ya saat ini juga sebenarnya aku terregistrasi berdomisili di Austria, di Wina. Nah, waktu itu memang mau libur karena mau ketemu keluarga. Lalu 3 hari setelah landing, tanggal 16 Februari itu aku sakit, ngerasa nggak enak badan. Tiba-tiba tuh sore hari itu badan lemes, kayak tulang-tulangnya rontok. Itu aneh banget sih. Nah, terus aku pikir mungkin itu jet lag gitu ya. Baru Iya. mulai nih jet lag-nya, kan biasa tubuhnya memproses gitu. Terus aku tidur siang, pas sore bangun nggak ngerasa lebih baik gitu. Lalu aku ke dokter klinik setempat aja sih. Memang diperiksa, ya ini kayaknya ada gejala virus, terus dikasih obat peredam radang tenggorokan, terus disuruh istirahat aja. Nah, sejak tanggal 16 itu sampai tanggal 22 itu badanku nggak beres lah gitu. Maksudnya kan mungkin Yuda pernah dengar aku yang agak termasuk tanpa gejala gitu ya, orang tanpa gejala, karena demamku cuman paling tinggi saat itu 37,5 derajat. Dan nggak ada batuk, nggak ada apa, tapi yang aku tahu badan tuh aneh, cuman pengen bed rest aja, makan nggak bisa kerasa apa-apa, tapi tubuh tuh tahu, oke nih waktu sarapan gitu, aku makan, terus minum obat, terus tidur lagi. Oke nih bangun, oh waktu makan siang, jadi kayak robot gitu aja ya. Terus tanggal 22 tuh lumayan sembuh, tapi ngerasa kayak badannya kremeng-kremeng keringetan gitu. Nah, 2 hari ke depan udah ngerasa baik-baik aja, tapi di saat itu Sita, adekku yang juga sudah demam dari tanggal 16, berangsur-angsur jadi parah, lalu ibu menyusul demam juga gitu. Nah, waktu itu karena aku udah sembuh, aku antar ibu dan Sita ke rumah sakit lagi untuk yang kedua kalinya. Di situ tuh keluarga aku punya bude yang tinggal di Wina, dan saat itu Italia sudah full lockdown pertengahan Februari itu. Jadi dia tuh dengan COVID, budeku di sana tuh dekat banget lah secara mental gitu, karena kan Italia dan Austria tetanggaan. Dan dia bilang, Sita cek aja deh, minta cek COVID-19 ke dokter gitu. Dan dari awal Sita minta, tapi nggak dikasih. Nggak dikasihnya juga bukan karena nggak boleh, tapi memang waktu itu belum ada kesiapan untuk mengetes gitu kan di rumah sakit tersebut. Nah, lalu ini WhatsAppku kututup dulu, sorry ya. Nah, lalu akhirnya Sita didiagnosa bronkonumonia, sedangkan ibu didiagnosa tifus, tapi langsung dokter minta rawat inap. Nah, besoknya Sita itu aktif di komunitas Latin Dance di Jakarta. Dia dengar kabar dari komunitas Latin Dance di Malaysia bahwa ada seorang warga negara asing yang berdomisili di Malaysia. Seminggu sebelumnya datang dari Jakarta untuk mengikuti aktivitas Latin Dance di Jakarta, lalu pulang ke Malaysia dan saat itu dinyatakan positif COVID-19 gitu. Jadi karena komunitas-komunitas tari ini hubungannya erat, langsung yang di Malaysia ngubungin yang di Indonesia, terus semua
banyak orang komunitas Latin Dance di Jakarta langsung melakukan pengecekan termasuk Sita. Jadi Sita terus minta ke dokter. Dia bilang, dokter nih sepertinya aku waktu itu satu ruangan sama yang positif COVID. Langsung dokternya menindaki secara serius dan langsung Ibu dan Sita tanggal 1 Maret itu ditransfer ke RSPI Sulianti Saroso gitu. Nah itu tanggal 2 Maret itu dinyatakan mereka positif. Lalu tanggal 4 Maret aku nyusul masuk. Terus tanggal 7 aku pun dinyatakan positif gitu dengan COVID-19. Nah, gimana tuh Mbak perasaannya saat mengetahui bahwa Anda positif? Karena kan kita tahu nih ada ups and down di mana masyarakat mempunyai opini bahwasannya awal-awal nih orang-orang yang terkena atau terdampak virus ini nih kayak dikucilkan ataupun dirasa dijauhi dan gitu kan. Sekarang kan kalau sekarang lebih memberikan support. Tapi perasaannya Mbak itu pada waktu itu dinyatakan positif gimana? Iya, waktu itu kan jadi ibaratnya dari tanggal 2 Maret Ibu dan Sita dinyatakan, itu aduh dunia kita terbalik banget ya. Oke. Tapi terus pas tanggal 4 aku dinyatakan mau dimasukin, mau diisolasi juga, itu agak stres sih. Karena kebayangnya di otak kita kan kata-kata isolasi di rumah sakit tuh seolah kita udah menuju, apa ya, udah bisanya terbang aja gitu kan, ngeri Iya, banget gitu kan, benar nggak setuju. kebayang ya kan. Takut gitu, aku sempet nangis tuh. Ya, nangisnya berkali-kali sih udah pas Ibu Sita dinyatakan, udah sedih. Terus 2 hari kemudian aku mau isolasi, down lagi. Tapi begitu masuk ruang isolasi dan bisa menenangkan diri, itu dari tanggal 4 Maret sampai tanggal 7 tuh gregetan gitu, kayak, ya udah deh kalau misalnya emang positif ya cepet aja kasih tahu gitu. Waktu itu kan kita nggak ngerti gitu kayak apa sih prosesnya gitu. Udah tiap hari kan disodok-sodok pakai swab gitu kan nggak nyaman. Tapi hasil tes nggak keluar-keluar. Ternyata lama-lama kita tahu kan bahwa litbangnya untuk menerima hasil laboratorium itu cuma 1 di seluruh Indonesia misalnya. Jadi ada hal kayak gitu yang kita nggak ngerti. Jadi pas tanggal 7 dinyatakan tuh aku udah kayak ya udah gitu. Oke, gue positif. Jadi sekarang next-nya apa nih? Harus sembuh apa? Jadi malah udah tenang sebenarnya. Lebih geradak geruduk atau lebih ngerasa stres tuh pas Ibu sama Sita pertama kali nyatakan positif gitu. Nah, oke. Nah, kalau boleh tahu berapa lama sih di karantina waktu itu, Mbak? Kalau aku total 10 hari. 10 hari. Iya, heeh. Dan apa menjalani perawatan seperti apa dan perjuangan apa sih yang Mbak lakukan hingga akhirnya dinyatakan sembuh gitu? Kalau perjuangannya lebih ke perjuangan mental ya, karena secara fisik tadi aku gejalanya ringan sekali, jadi selama di rumah sakit tuh paling batuk kecil 2 hari, dikasih minum obat batuk gitu. Nanti jadi dokter tuh merespon sesuai dengan gejala yang dirasakan pasien. Jadi setiap dari kita di treatmentnya beda-beda gitu. Misalnya Sita waktu itu adikku batuknya memang dia paling parah gejalanya, jadi dia batuknya parah, terus sempat ada liquid juga terbentuk di paru-parunya, tapi untungnya dia nggak sempat sesak nafas. Nah, lalu dia dikasih ya sedikit bantuan pernafasan, tapi juga bukan yang alat besar gitu. Kita beruntungnya memang nggak sampai parah dari kita bertiga ya. Tapi perjuangan bener-benernya tuh karena justru ini serangan dan hujatan dari netizen itu yang ganggu mental kita banget gitu, terutama adikku Sita. Jadi waktu dia diserang Instagramnya, terus dihujat dan disalahkan bahwa karena dia nih COVID-19 datang ke Indonesia ya, itu kelihatan banget dari awalnya dia kondisi fisiknya sudah membaik, terus ada hujatan itu, breakdown, terus langsung panasnya tinggi lagi, batuknya parah lagi. Jadi waktu itu aku cuma mikir, gimana caranya bisa jadi mental support buat kita, terutama dan ibu gitu. Karena kalau mau mutusin waktu itu marah, ya aku bisa marah-marah banget ke orang-orang yang, aduh nggak tahu pikirannya tuh apa gitu ya disebutnya. Cuman kalau aku marah kan jadi nggak berguna buat Sita dan ibu gitu. Jadi itu yang lebih perjuangan mentalnya itu banget-bangetan di situ. Iya Mbak, tapi kita tahan dulu ya Mbak, kita harus jeda. Jadi semua viewers jangan beranjak terlebih dahulu karena nanti kita akan lanjutin obrolan kita bersama Mbak Ratri. Jadi tetaplah bersama kami di Perspektif.